Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 7. Berjumpa. Darren turun dari atas busway. Darren sudah tidak bisa menghitung entah berapa kali dia turun naik busway sejak tadi. Gadis cantik itu merapikan pakaiannya dan juga jilbab yang dipakainya ketika akan masuk ke dalam gedung besar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya yang kemudian melangkahkan kakinya masuk ke gedung kantor. Darren berjalan menuju meja resepsionis yang memiliki posisi paling depan. "Selamat siang, Mbak," ucap Darlin ketika berada di depan meja resepsionis. "Iya, selamat siang. Apa ada yang bisa saya bantu?" ucap wanita cantik yang memakai blazer berwarna biru tersebut. "Nama saya Darlin. Saya ingin mengantar surat lamaran," ucap Darlin yang memberikan surat lamaran tersebut kepada resepsionis. Resepsionis itu mengambil surat lamarannya. "Terima kasih," ucapnya meletakkan surat lamaran tersebut di tumpukan surat lamaran yang lainnya. Darlin menelan salivanya ketika melihat tumpukan surat lamaran itu begitu sangat tinggi. "Silakan ditunggu telepon dari perusahaan kami untuk tahap selanjutnya bila surat lamaran yang Mbak kirimkan diterima," ucap resepsionis tersebut menjelaskan. "Terima kasih, Mbak. Saya akan tunggu. Saya permisi," ucap Darlin yang kemudian permisi dan pergi meninggalkan kantor tersebut. Darlin merasakan perutnya yang sudah minta diisi. Darlin berjalan sendiri mencari warung makan. Darlin masuk ke warung makan. Ia memesan nasi dengan ayam goreng, sambal, dan juga teh es manis. Darlin duduk sendiri di warung makan itu sambil menikmati makan siang dan juga minuman dinginnya. Darlin makan dengan sangat terburu-buru, mengingat ia masih harus menyelesaikan mengantar surat lamarannya. Ia masih tersisa 3 kantor lagi yang harus diantarnya. Darlin merasa sangat lelah ketika mengantarkan surat-surat lamaran itu sendiri. Darlin duduk di halte dan menunggu busway. Darlin memijat-mijat kakinya yang terasa begitu sangat pegal setelah berjalan seharian mengantarkan surat lamarannya. Darlin memandang jam tangannya yang masih menunjukkan jam 3. Itu artinya dia masih memiliki kesempatan untuk mengantarkan 1 surat lamaran yang masih tersisa. Darlin sedikit mempercepat langkahnya ketika melihat busway yang berhenti di halte tempatnya menunggu. Darlin masuk ke dalam busway dan berdiri sambil memegang besi yang ada di atas kepalanya. Tubuhnya terasa sudah sangat lelah. Besok dia masih harus mengantarkan surat lamaran lagi. Ternyata capek juga, ucapnya di dalam hati. Darlin turun dari bus saat busway tersebut berhenti di halte bus, di mana tempat ia akan mengantarkan lamaran pekerjaannya. Darlin turun dari busway dan langsung berjalan menuju areal perkantoran yang sangat besar tersebut. "Bila diterima di sini, sepertinya enak, gajinya besar," ucapnya yang memandang bangunan kantor yang begitu sangat besar itu. Darlin berjalan memasuki gedung kantor. Darlin sudah tidak tahu seperti apa penampilannya saat ini setelah seharian mengantarkan surat lamarannya. Darlin berusaha merapikan pakaiannya. Darlin sedikit menaikkan gagang kacamatanya dengan jari telunjuknya. "Bismillahirrahmanirrahim," ucapnya sebelum masuk ke gedung dan mengantarkan surat lamarannya. "Selamat sore, Mbak. Saya ingin mengantar surat lamaran saya," ucapnya ketika ia sudah berada di depan meja resepsionis yang berada di lobi kantor tersebut. "Oh iya," ucap resepsionis yang mengambil surat lamaran yang dibawanya. "Mbak, katanya hari ini paling lambat untuk masukkan surat lamaran di sini ya," ucap Darlin. "Iya, hari ini hari terakhir, dan bila surat lamaran Mbak ini diterima, maka lusa akan bisa mengikuti tes langsung di sini," ucapnya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih ya, Mbak," ucapnya. "Iya," ucap resepsionis tersebut. Darlin keluar dari bangunan kantor tersebut.
Darlin berjalan menuju masjid yang berada di samping kantor yang saat ini didatanginya. Berhubung sudah masuk waktu sholat asar, Darlin akan menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Darlin mengambil wudhu dan masuk ke dalam masjid yang besar dan megah tersebut. Berada di dalam masjid ini membuatnya begitu sangat senang. Masjid ini difasilitasi AC, sehingga suhu di dalam masjid ini terasa sangat sejuk dan nyaman. Darlin mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya ketika ia sudah selesai melakukan sholat berjamaah di dalam masjid ini. Darlin menghubungi nomor ponsel abinya. Ervan keluar dari dalam mobilnya. Ervan begitu sangat terburu-buru dan percepat langkah kakinya untuk masuk ke dalam tempat berwudu. Waktu sholat asarnya sudah lewat sekitar 35 menit, sehingga ia akan sholat sendirian di dalam masjid yang begitu sangat besar ini. Ervan terlambat menjalankan ibadah sholat asarnya, disebabkan ia baru selesai berjumpa dengan kliennya. Setelah mengambil wudhu, Ervan masuk ke dalam masjid dan menunaikan ibadah sholatnya. Ervan mendengar suara merdu seorang wanita yang sedang mengaji. Awalnya, ia tidak tertarik dengan wanita yang mengaji tersebut, mengingat biasanya yang suka mengaji di masjid seperti ini ibu-ibu. Ervan hanya diam saat ia sudah selesai melaksanakan sholatnya. Pria itu tetap tidak ingin beranjak dari duduknya. Ia hanya duduk diam mendengarkan suara merdu lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Rasa penasarannya begitu sangat tinggi, sehingga ia memandang ke belakang. Ervan memandang ke arah saf perempuan dan melihat gadis cantik yang duduk sendiri sambil memegang Al-Quran yang berukuran kecil di tangannya. Gadis itu begitu sangat fokus sehingga tidak melihatnya. Ervan yang berencana keluar dari dalam masjid membatalkan niatnya. Ervan hanya duduk diam sambil menikmati suara merdu gadis tersebut. Gadis itu menutup Al-Qurannya sehingga ia selesai membaca Al-Quran tersebut. Gadis itu masuk ke Al-Quran kecil yang dipegangnya ke dalam tas yang dibawanya dan membuka mukena yang saat ini dipakainya. Gadis itu melipat mukena yang saat ini dipakainya dan menyimpan mukena itu di dalam tasnya. Ervan tidak ada henti-hentinya memandang gadis yang memakai kacamata tersebut. Gadis itu keluar dari dalam masjid. Ervan memandang gadis itu yang berjalan mendekati pria yang sedang duduk di atas motor berwarna biru. Seorang pria yang memakai helm. Ervan memandang gadis itu yang mencium punggung tangan pria itu dan naik ke atas motor setelah memakai helmnya. Ervan mengerutkan keningnya ketika gadis itu sudah pergi dari hadapannya. Ervan tersenyum tipis. Seandainya mama kasih aku calon istri yang kayak gitu, aku pasti enggak bakal nolak, ucapnya yang terkekeh sendiri mengingat calon yang telah diberikan oleh mama untuknya semalam. Ervan menutup mulutnya ketika menyadari ia hanya sendiri di dalam masjid, dan bila ada yang memandangnya, bisa saja mereka akan menganggap dia aneh. Ervan masuk ke dalam mobilnya dan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang sedang menuju ke rumahnya. Apa yang menjemput tadi ayahnya? Soalnya terlihat sudah cukup tua, ucap Ervan. Chapter 8. Siapa dia? Selamat pagi, Pak. Ada apa Bapak memanggil saya? Ucap Yoga yang duduk di depan Ervan. Kamu cari tahu sekarang. Karyawan wanita yang memakai hijab dan kacamata. Aku mau lihat fotonya masing-masing, ucap Ervan memberikan perintah kepada asisten pribadinya. Yoga memandang wajah bosnya. Pria itu mengerutkan keningnya seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Perintah seperti ini tidak pernah didengarnya sebelumnya. Saya minta kamu untuk mencari tahu tentang karyawan wanita yang berhijab dan berkacamata, bukan untuk bengong di sini, ucap Ervan kesal saat melihat ekspresi wajah sahabatnya. Baik, Pak, ucap Yoga dengan ekspresi wajah yang masih tidak percaya. Cepat, ucap Ervan yang menepuk mejanya. Baik, Pak, apa karyawan yang berhijab dan memakai kacamata itu meninggalkan kacamatanya sehingga harus dicari, ucapnya. Kamu kira ini Cinderella, ucap Ervan. Maaf, Pak, saya masih belum tahu masalahnya. Saya permisi, ucap Yoga yang berdiri dengan cepat dan sedikit berlari keluar dari ruangan bosnya.
Ervan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi kerjanya. Sejak tadi, dia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Ervan masih mengingat gadis yang semalam dilihatnya di masjid. Ervan begitu sangat penasaran dengan gadis tersebut. Selama ini, dia tidak pernah merasa tertarik dengan seorang wanita. Namun, mengapa hanya mendengar suara gadis itu dan melihat wajahnya, dia begitu sangat suka. Ervan yakin bahwa gadis itu bekerja di perusahaannya, mengingat gadis itu berada di masjid yang berada di samping kantornya. Ervan hanya memandang layar monitor komputer di depannya, sambil mengotak-atik folder pekerjaannya di layar komputernya tanpa mengerjakan apapun. Ervan berulang kali memandang jam yang ada di pergelangan tangannya. Kenapa hanya disuruh seperti itu saja lama sekali? Ucapnya sudah tidak sabar menunggu. Masuk, ucap Ervan ketika mendengar ketukan pintu dari luar. Permisi Pak, saya sudah mendapatkan laporan seluruh karyawan wanita yang berhijab dan berkacamata seperti yang Bapak inginkan, ucap Yoga yang duduk di depannya. Wajah Ervan begitu sangat senang ketika mendengar ucapan pria tersebut. Ervan membuka map yang berisi tentang laporan seluruh biodata dan foto-foto karyawan wanita yang berhijab seperti yang dimintanya. Ervan memandang foto-foto yang ada di tangannya satu persatu. Ervan diam dan menyandarkan punggungnya di kursinya. Ketika dilihatnya, tidak ada satupun wajah karyawannya yang seperti dilihatnya semalam. Ciri-ciri yang Bapak ucapkan itu hampir rata-rata karyawan kita yang berusia di atas 35 tahun, ucap Yoga. Usianya tidak 35 tahun, aku yakin usianya baru sekitar 20 tahunan, ucapnya. 29 tahun? Tanya Yoga. Tidak, prediksi aku paling tinggi usianya sekitar 22 tahun, karena wajahnya begitu sangat imut-imut, ucap Ervan. Anak SMA? Tanya Yoga. Ervan diam dan memijat keningnya. Keluar, ucapnya. Ketemu di mana? Tanya Yoga yang masih sangat penasaran dengan sosok gadis yang saat ini dicari oleh bosnya. Masjid, jawabnya. Masjid yang di sebelah kantor kita, ucap Yoga. Iya, jawab Ervan. Bisa saja, dia hanya sekedar singgah di masjid untuk duduk-duduk sebentar, bukan karyawan kita, ucap Yoga. Ervan menarik nafasnya dengan kasar. Apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu memang benar, bisa saja seperti itu. Ya sudahlah, ucapnya. Apa semalam itu nggak sempat difoto bos wajahnya, biar bisa dicari, ucap Yoga. Enggak kepikiran, ucapnya. 3 bulan bukan waktu yang lama. Begitu punya kesempatan, gitu kamu sudah memiliki sasaran, kenapa kamu lewatkan? Ucap Yoga yang balik marah kepadanya. Ervan diam dan menelan salivannya ketika sahabatnya itu memarahinya. Ya sudahlah, pekerjaan aku banyak, ucap Yoga yang kemudian pergi meninggalkan ruangannya. Ervan diam memandang temannya yang pergi meninggalkan ruangannya. Dia tidak percaya melihat sikap temannya. Bosnya aku, kenapa dia yang marah? Ucapnya. Ervan memandang pintu ruangan yang kembali dibuka. Yoga masuk kembali ke dalam ruangannya. Lusa, perusahaan kita akan merekrut karyawan baru. Apa mungkin gadis yang Bapak lihat itu calon karyawan yang akan melamar di sini? Ucapnya yang baru mengingat bahwa perusahaannya sedang buka lowongan pekerjaan. Mata Ervan terbuka lebar saat mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Wajah Ervan begitu sangat senang, seperti seakan mendapat angin segar. Ervan menepuk bahunya dengan sangat keras. Bisa jadi, ucapnya. Yoga sedikit meringis dan mengusap bahunya. Senang sih, boleh senang bos, tapi tahu dong ini sakit, ucap Yoga. Ervan tertawa lepas. Maafkan aku minta di saat nanti melakukan wawancara kepada karyawan yang akan dipanggil, kamu ada di sana mendampingi HRD kita, ucapnya. Demi calon istri untuk Pak Bos, saya siap bersedia, ucap Yoga yang mengangkat jempolnya. Kapan itu? Tanya Ervan.
Lusa, jawab Yoga. Panggil seluruh karyawan wanita yang melamar. Kalau laki-laki terserah seleksi seperti biasa, ucapnya. Ciri-cirinya sudah jelas, yang pakai kacamata dan berhijab saja, ucap Yoga. Fotonya belum tentu dia memakai kacamata, ucap Ervan. Yoga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, sesuai perintah saya terima, ucapnya. Apa enggak masukin surat lamaran hari ini? Tanya Rama yang masuk ke dalam kamar putrinya. Darlin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak Mi, rencananya besok baru ngantar surat lamaran lagi Mi, ucapnya. Rama tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlin lagi nunggu telepon Mi, ucapnya. Telepon dari siapa? Apa lagi nungguin telepon dari Firman? Tanya Rahma yang sedikit tersenyum. Darlin memajukan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ya enggak lah Mi, jawabnya. Terus nunggu telepon dari siapa? Tanya Rahma. Dari perusahaan. Ya semalam Darlin masukkan lamaran. Kata resepsionisnya, perusahaannya bakalan memanggil dalam waktu dekat ini. Kemungkinan tes akan dilakukan besok. Kalau Darlin masuk kategori memenuhi syarat untuk dipanggil tes, mereka akan menghubungi Darlin, ucapnya. Rama menganggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan putrinya. Kalau enggak kemana-mana, temani Umi ke pasar ya, ucapnya. Iya Mi, jawab Darlin. Darlin ganti baju dulu, ucapnya yang tersenyum. Coba aja kalau Darlin dibolehkan Abi belajar bawa motor, pasti kita enggak bakalan repot-repot gini ke pasarnya, ucap Darlin yang meletakkan barang-barang yang telah dibelinya di pasar bersama dengan uminya. Abi tuh sangat takut kalau Darlin nanti jatuh, makanya dia enggak kasih, ucap Rama. Iya, tapi kan kita terpaksa naik turun ojol bila kemana-mana, ucap Darlin. Ya enggak apa-apa, yang penting selamat, jawab Rahma. Darlin mendengar ponselnya yang berdering. Dengan cepat Darlin mengeluarkan ponsel itu dari dalam saku roknya. Siapa? Tanya Rama ketika putrinya memandang layar ponselnya. Nomor baru Mi, mudah-mudahan aja dari perusahaan, ucapnya langsung menempelkan benda tipis itu ke telinganya. Halo, selamat siang, ucap Darlin. Halo, selamat siang, apakah benar? Ini dengan Darlin Ayunda, ucap wanita yang menjawab panggilan telepon tersebut. Iya benar, jawab Darlin. Kami meminta Anda untuk mengikuti tes besok di perusahaan kami, ucapnya. Darlin menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari seberang sana. Baik, jawabnya. Kami akan memberikan jadwal tes untuk Anda. Mohon ditunggu pesan SMS-nya, ucap wanita tersebut. Terima kasih, jawab Darlin yang kemudian memutuskan sambungan telepon. Umi, doakan Darlin semoga lulus tesnya, ucap Darlin. Pasti Umi doakan, ucap Rahma. Chapter 9. Diterima kerja. Apa sudah siap? Tanya Bayu yang memandang putrinya yang duduk di meja makan dan berpakaian rapi. Sudah Bi, ucap Darlin. Kita sarapan dulu, baru berangkat, ucap Bayu. Iya Bi, tapi Darlin udah enggak selera sarapan sebelum tesnya selesai, ucap Darlin. Kalau sekarang enggak makan, nanti waktu tes malah kelihatan pucat, lemas. Jadinya enggak diterima, ucap Bayu yang tersenyum memandang putrinya. Darlin menganggukkan kepalanya. Iya juga ya Bi, kalau gitu Darlin sarapan dulu, ucapnya mengambil nasi goreng yang ada di meja makan. Kalau mau ikut tes itu wajib makan dulu, ucap Ramai meletakkan teh yang sudah dibuatnya di atas meja. Iya Mi, tapi Darlin beneran udah enggak selera Mi. Darlin gugup, ucap Darlin saat akan mengikuti tes interview pertamanya. Biasanya kita lewati tes tertulis dulu. Setelah tes tertulis barulah tes interview. Tapi kenapa langsung tes interview ya? Ucap Bayu.
Enggak tahu juga, Bi. Mungkin nanti setelah interview baru tertulis, ucapnya. Enggak pernah ada seperti itu. Interview tes terakhir, ucap Bayu. Kalau interview tes terakhir, itu artinya Delin sudah bisa langsung diterima, ucapnya yang tersenyum. Amin, jawab Rama duduk di kursi depan putrinya. Rama tersenyum ketika memandang putrinya yang sedang menyendokkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Pokoknya wajib makan walaupun sedikit, biar nanti waktu tes terlihat semangat. Padahal Darlin masukin lamaran paling terakhir, tapi dipanggilnya paling awal, ucap Darlin. Mungkin karena surat lamaran Darlin paling atas, makanya surat lamarannya cepat diambil. Bersyukur juga, masukkan surat lamaran di hari terakhir, ucap Rama mengambil kesimpulan. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ini yang manggil perusahaan tempat kemarin Abi jemput pulang kan? Ucap Bayu. Iya Bi, jawab Darlin. Perusahaan yang sangat besar itu, ucap Bayu. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Abi, Umi, doain Darlin lulus, ucapnya. Sudah pasti didoain, ucap Rahma. Darlin hanya sedikit sarapan dan meminum teh hangatnya. Umi maaf ya, Darlin enggak bisa bantu rapiin meja, ucapnya. Iya, tidak apa-apa, jawab Rahma. Darlin merapikan baju kemeja yang berwarna putih yang dipakainya dan juga rok yang berwarna hitam. Apa sudah rapi, Mi? Ucap Darlin dan merapikan hijabnya. Sudah, anak Umi sudah cantik sekali, ucap Rahma yang memandang putrinya. Dandanan Darlin enggak rusak kan, Mi? Tanyanya. Enggak, jawab Rahma. Umi, Darlin pergi dulu, ucap Darlin mencium tangan Uminya. Darlin mencium pipi Uminya kiri dan kanan. Assalamualaikum Mi, ucap Darlin. Waalaikumsalam, jawab Rahma yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Anak Umi hati-hati ya, ucapnya. Iya Mi, jawab Darlin yang sedikit berlari menuju motor abinya. Darlin tersenyum memandang abinya yang sudah duduk di atas motor tersebut sambil menunggunya. Abi, doain Darlin, ucapnya ketika turun dari motor abinya. Bayu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rasa gugup yang dirasakan oleh putrinya juga dirasakan oleh pria tersebut. Bayu begitu sangat gugup saat putrinya akan mengikuti tes interview pertamanya. Saat tes nanti, jangan gugup. Darlin harus santai saja. Jawab semua yang ditanya mereka tanpa berbelit-belit, ucapnya memberi saran. Iya Bi, jawab Darlin. Abi hati-hati, ucapnya yang melambaikan tangannya saat abinya pergi meninggalkannya. Darlin masuk ke gedung perusahaan itu setelah abinya tidak terlihat lagi oleh pandangannya. Darlin melihat begitu banyak orang yang mengikuti tes bersama dengannya. Darlin duduk di kursi yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Darlin cukup bingung ketika melihat peserta tes yang lain. Mereka diminta untuk masuk ke dalam ruangan mengikuti tes tertulis, sedangkan dia tidak. Dia hanya duduk menunggu panggilannya untuk diinterview. Darlin masuk ke dalam ruangan tesnya. Darlin merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika akan melakukan tes interview tersebut. Darlin memandang 3 orang tim yang akan menilainya. Memandangnya saja sudah membuat jantungnya serasa akan lepas. Darlin memandang 2 orang laki-laki yang memakai jas dan dasi, 1 orang perempuan dengan memakai blus coklat pekat. Darlin duduk di kursi yang berada di depan 3 orang tim pemberi penilaian interviewnya. Nama Darlin Ayunda, ucap seorang pria yang memegang biodata di tangannya. Darlin menganggukkan kepalanya. Iya Pak, jawabnya. Belum punya pengalaman bekerja, ucap pria tersebut. Saya baru saja wisuda sekitar 1 minggu yang lalu, ucapnya. Baru selesai wisuda langsung ingin bekerja, ucap pria itu. Iya Pak, jawab Darlin. Alamat rumah cukup jauh dari kantor, ucap pria tersebut saat memandang alamat rumahnya. Iya Pak, hanya saja saya nanti diantar sama abi saya ke sini,
ucap Darlin. Bila Abi kamu tidak sempat atau ada kesibukan lain, siapa yang mengantar kamu? Tanyanya. Naik busway, jawab Darlin. Kenapa tidak bawa kendaraan sendiri? Tanya petugas interview itu lagi. Enggak pandai pak, jawab Darlin. Pria itu menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan dari Darlin. Predikat lulus dengan pujian, ucapnya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah pak, jawabnya. Cum laude juga, ucapnya. Iya, jawab Darlin. Teknik kimia, lulus 3,5 tahun ini sangat luar biasa, ucap pria tersebut. Darlin menganggukkan kepalanya. Begitu banyak pertanyaan dilontarkan oleh pria yang mewawancarainya. Namun, terkadang pertanyaan itu tidak ada mengarah dengan pekerjaan ataupun hal yang bersifat penting. Ini adalah pertama kalinya Darlin mengikuti wawancara. Darlin hanya mengangguk-anggukkan kepalanya atau sedikit menggelengkan kepalanya sebagai jawabannya. Darlin sedikit mengangkat kepalanya ketika melihat seorang pria yang masuk ke dalam ruangan interview tersebut. Darlin kembali menundukkan kepalanya dan terfokus dengan interview saat ini dilakukannya. Baiklah, interview cukup sampai di sini. Kamu diterima, besok langsung bekerja, ucap pria melakukan interview. Mata Darlin terbuka lebar saat mendengar ucapan pria tersebut. Darlin seakan tidak percaya bila dia bisa masuk ke perusahaan yang begitu besar seperti yang saat ini didatanginya dengan begitu sangat mudahnya. Bahkan Darlin tidak pernah menunggu panggilan setelah interview karena dia langsung diterima. Apa besok saya langsung bekerja? Tanyanya. Iya, besok kamu langsung kerja. Besok kamu bisa langsung menemui saya, ucap pria yang duduk di sebelah pria yang saat ini mewawancarainya. Darlin begitu sangat senang, wajahnya tersenyum saat keluar dari ruangan tersebut. Darlin sudah tidak sabar ingin pulang ke rumah dan beritahu berita ini kepada uminya. Darlin mengeluarkan ponsel dari dalam saku roknya dan menghubungi nomor ponsel abinya. Assalamualaikum, ucap Bayu mangkat sambungan telepon putrinya. Waalaikumsalam Bi. Abi, Darlin diterima kerja. Besok sudah bisa langsung kerja Bi, ucapnya begitu sangat senang. Beneran? Tanya Bayu. Iya Bi, Darlin baru ikut tes dan ternyata langsung diterima, ucap Darlin dengan nada suara yang begitu sangat girang. Anak Abi sangat pintar sehingga perusahaan tidak perlu takut untuk menerimanya, ucap Bayu. Bi, sudah ya, Darlin mau pulang ngasih kabar sama Umi, ucapnya. Hati-hati pulangnya nak, ucap Bayu. Iya Bi, Darlin akan hati-hati. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, ucap Bayu memutuskan sambungan telepon dari putrinya. Darlin duduk di halte sambil menunggu busway. Hari ini, Darlin begitu sangat senang ketika mengetahui dirinya yang langsung diterima. Darlin sudah tidak sabar ingin pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan keperluan pekerjaannya.